Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, Nam akan mempresentasikan materi mengenai anak dengan gejala autis. Lanjut. Adapun anggota daripada kelompok 6 yaitu yang Lintang Kemala Arfiani. Kemudian untuk materi pokok yang akan dibahas yaitu ada 7. Yang pertama mengenai pengertian autisme, yang kedua ada karakteristik autisme, yang kelima ada penyebab autisme, yang keenam ada penanganan autisme, yang ketujuh ada penilaian pada anak autisme. Untuk penjelasannya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk itu, waktu dan kesempatannya Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian autisme. Pengertian autisme menurut World Health Organization International Classification of Diseases, autis khususnya childhood autis didefinisikan sebagai adanya keabnormalan dan atau gangguan perkembangan yang muncul dengan tipe karakteristik ketidaknormalnya pada 3 bidang, yaitu interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku yang diulang-ulang. Kemudian anak autis termasuk salah satu jenis anak berkebutuhan khusus atau ABK yang mengalami gangguan neurobiologis dengan adanya hambatan fungsi syaraf otak yang berhubungan dengan fungsi komunikasi, motorik sosial, dan perhatian. Hambatan yang dialami anak autis merupakan kombinasi dari beberapa gangguan perkembangan syaraf otak dan perilaku pada anak. Anak autis mengalami kesulitan memahami apa yang orang lain pikirkan dan rasakan. Hal tersebut membuat mereka sulit untuk mengekspresikan diri, baik melalui gerak tubuh, kata-kata, ataupun ekspresi wajah. Kemudian, karakteristik autisme. Karakteristik autisme menurut kriteria diagnostik dalam DSM-4, karakteristik penderita autis harus ada sedikitnya 6 gejala diantaranya. Yang pertama, menyendiri, acuh tak acuh, dan kesal bila diadakan pendekatan sosial, serta menunjukkan perilaku dan perhatian yang terbatas atau tidak hangat. Yang kedua, sering mengalami kesukaran dalam memahami arti kata-kata dan kesukaran dalam menggunakan bahasa dalam konteks yang sesuai dan benar. Yang ketiga, sering mengulang kata-kata yang pernah mereka dengar sebelumnya tanpa bermaksud untuk berkomunikasi. Yang keempat, gangguan pemusatan perhatian, impulsivitas, koordinasi motorik terganggu, kesulitan dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, kurangnya hubungan sosial dan emosional yang timbal balik. Yang keenam, cara bermain kurang variatif, kurang imajinatif, dan kurang bisa meniru. Yang ketujuh, tidak menggunakan mainannya dengan sesuai. Yang kedelapan, ada gerakan aneh yang khas dan diulang-ulang. Kesembilan, hampir 75-80% anak autis mengalami retardasi mental dengan derajat rata-rata sedang dan lainnya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Jihan. Kepada Mbak Jihan, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Lintang. Materi selanjutnya adalah klasifikasi autisme. Untuk klasifikasi autisme, pertama adalah klasifikasi autisme berdasarkan saat kemunculannya. Untuk yang pertama ada autisme infantil, digunakan untuk menyebut anak autisme yang kelainannya sudah nampak sejak lahir. Untuk yang kedua ada autisme fiksasi. Autisme fiksasi ini adalah anak autis yang pada waktu lahir kondisinya normal. Tanda-tanda autisnya muncul
kemudian setelah berumur 2 atau 3 tahun. Yang kedua adalah klasifikasi autisme berdasarkan intelektualnya. Yang pertama ada autis dengan keterbelakangan mental sedang dan berat dengan IQ di bawah 50 dan prevalensi 60% dari anak autistik. Yang kedua, autis dengan keterbelakangan mental ringan, IQ berkisar 50 sampai 70 dengan prevalensi 20% dari anak autis. Yang ketiga adalah autis yang tidak mengalami keterbelakangan mental dengan intelijensi di atas 70 dan prevalensi 20% dari anak autis. Yang ketiga, klasifikasi autisme berdasarkan interaksi sosialnya. Yang pertama, kelompok yang menyendiri, sering menarik diri, acuh tak acuh, dan kesal bila diadakan pendekatan sosial, serta menunjukkan perilaku dan perhatian yang tidak hangat. Yang kedua, ada kelompok yang pasif, dapat menerima pendekatan sosial dan bermain dengan anak lain jika pola permainannya disesuaikan dengan dirinya. Yang ketiga, kelompok yang aktif tapi aneh secara spontan, akan mendekati anak yang lain, namun interaksinya tidak sesuai dan seiring hanya sepihak. Yang keempat adalah klasifikasi autisme berdasarkan prediksi kemandiriannya. Yang pertama ada prognosis buruk, hampir tidak dapat mandiri, atau 2/3 dari penyandang autis. Yang kedua ada prognosis sedang, terdapat kemajuan di bidang sosial dan pendidikan, walaupun problem perilaku tetap ada, berkisar 1/4 dari penyandang autis. Yang ketiga adalah prognosis baik, mempunyai kehidupan sosial yang normal atau hampir normal dan berfungsi dengan baik di sekolah ataupun di tempat kerja, berkisar 1/10 dari penyandang autis. Materi yang keempat adalah jenis gangguan pada autisme. Jenis gangguan yang pertama adalah autistik, yaitu gejala ini sering diartikan orang saat mendengar kata autis. Penyandangnya memiliki masalah interaksi sosial, berkomunikasi, dan permainan imajinasi pada anak di bawah usia 3 tahun. Yang kedua, sindrom Asperger. Anak yang menderita sindrom Asperger ini biasanya umurnya lebih dari 3 tahun dan memiliki problem bahasa. Penderita sindrom ini cenderung memiliki intelijensi rata-rata atau lebih tinggi. Namun, seperti halnya gangguan autistik, mereka kesulitan berinteraksi dan berkomunikasi. Yang ketiga, ada jenis gangguan sindrom Rett. Sindrom ini terjadi hanya pada anak perempuan. Mulanya anak tumbuh normal, pada usia 1 hingga 4 tahun, terjadi perubahan pola komunikasi dengan pengulangan gerakan tangan dan pergantian gerakan tangan. Gangguan yang keempat adalah disintegrasi anak. Pada gejala autisme ini, anak tumbuh normal hingga tahun kedua. Selanjutnya, anak akan kehilangan sebagian atau semua kemampuan komunikasi dan keterampilan sosialnya. Untuk yang kelima, ada gangguan perkembangan menurun atau PDD-NOS atau Pervasive Developmental Disorder atau TDD. Gejala ini disebut juga non-tipikal autisme. Penderita memiliki gejala-gejala autisme, namun berbeda dengan jenis autisme lainnya. IQ penderita ini rendah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Ayu. Untuk Mbak Ayu, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang kelima yaitu penyebab autisme. Penyebab autisme pertama yaitu teori biologis. Keluarga yang terdapat anak autis, faktor genetik, memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan populasi keluarga normal. Abnormalitas genetik dapat menyebabkan abnormalitas pertumbuhan sel-sel, saraf, dan sel otak. Selain itu, gangguan atau fungsi pada sel-sel otak selama dalam kandungan yang mungkin disebabkan terjadinya gangguan oksigenasi
pendarahan atau infeksi dapat memicu terjadinya autisme. Kedua yaitu faktor keracunan logam berat. Keracunan logam berat dapat terjadi pada anak yang tinggal dekat tambang batubara, emas, dan sebagainya. Keracunan logam berat pada makanan yang dikonsumsi ibu yang sedang hamil, misalnya ikan dengan kandungan logam berat yang tinggi. Pada penelitian diketahui dalam tubuh anak-anak penderita autis terkandung timah hitam dan merkuri dalam kadar yang relatif tinggi. Penyebab autis yang ketiga yaitu teori psikososial. Beberapa ahli yaitu Kenner dan Bruno, autisme dianggap sebagai akibat hubungan yang dingin atau tidak akrab antara orang tua, ibu, dan anak. Demikian juga orang tua yang mengasuh dengan emosional, kaku, obsesif, tidak hangat, bahkan dingin dapat menyebabkan anak asuhnya menjadi autistik. Penyebab gangguan yang keempat yaitu faktor gangguan pencernaan, pendengaran, dan penglihatan. Menurut data yang ada, 60% anak autistik mempunyai sistem pencernaan kurang sempurna. Kemungkinan timbulnya autistik karena adanya gangguan dalam pendengaran dan penglihatan. Yang keenam yaitu penanganan autisme. Penanganan autisme yang pertama yaitu menggunakan model atau jenis sekolah yang tepat. Misalnya kelas transisi. Kelas ini diperuntukkan bagi anak autisme yang telah diterapi dan memerlukan layanan khusus termasuk anak autis yang terapi secara terpadu atau terstruktur. Kelas transisi sedapat mungkin berada di sekolah reguler, sehingga pada saat tertentu anak dapat bersosialisasi dengan anak lain. Kemudian penanganan yang kedua yaitu menggunakan pendekatan yang tepat dan sesuai. Anak autis dengan masalah perkembangan dan kemampuan berbeda, pendekatan penanganan pendidikannya pun juga berbeda-beda. Ada banyak pendekatan yang dapat digunakan, misalnya pendekatan discrete trial training. Dalam pembelajarannya menggunakan stimulus respon. Apabila perilaku anak itu baik, guru memberikan hadiah. Sebaliknya, perilaku anak yang buruk dihilangkan melalui time out atau pemberian hukuman. Penanganan yang ketiga yaitu melakukan terapi. Adapun untuk terapi yang dapat diberikan bisa disesuaikan dengan kebutuhan anak itu sendiri. Untuk jenis-jenis terapi yang bisa dilakukan yaitu terapi perilaku, kemudian terapi bicara, terapi okupasi, terapi fisik, terapi bermain, terapi sosial, dan lain-lain. Untuk yang ketujuh yaitu penilaian anak autisme. Penilaian anak autisme yaitu teknik yang dapat digunakan untuk mengakses atau melakukan penilaian anak autisme dapat melalui observasi, wawancara, dan tes. Dalam pelaksanaan asesmen diperlukan keterlibatan yang aktif dan kerjasama antara orang tua, guru, dokter ahli, psikolog, dan terapis bicara. Masing-masing mencari informasi tentang anak autis sesuai dengan keahlian dan batas kewenangannya agar dijadikan dasar pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan bersama tentang layanan pendidikan dan pembelajaran anak. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa menuliskannya di kolom komentar. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.